Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalifah dan teman-teman saya yaitu Dinar Estu dan juga Ahmad Zakia. Di sini kami kelompok 4 akan membahas hubungan dan filsafat ilmu-ilmu lain. Terkait materinya yaitu yang pertama adalah akliyah dan nakliyah, lalu filsafat sebagai ilmu atau metode, dan yang terakhir adalah sumbangan filsafat pada ilmu lain. Baik, langsung saja kita akan membahas materi pertama yaitu akliyah dan nakliyah. Filsafat akliyah atau biasa dikenal juga dengan rasional memiliki definisi, yaitu akliyah ini merujuk pada pengetahuan yang diperoleh melalui akal manusia, rasio, dan juga logika. Garis besarnya adalah akal manusia. Al-Farabi ini menganggap akal itu sebagai alat utama untuk memahami prinsip-prinsip dasar alam semesta. Kira-kira ini itu mengikuti tradisi pemikiran mana sih? Jadi, filsafat akliyah ini mengikuti tradisi pemikiran Yunani, terutama Aristoteles, yang menekankan penggunaan akal untuk mencari kebenaran dan memahami hukum alam. Prinsip utama dari filsafat akliyah ini, pengetahuan rasional adalah upaya untuk mencapai kebaikan tertinggi dan kebahagiaan melalui pemikiran logis, pemahaman rasional terhadap dunia. Ini juga termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan alam, logika, dan juga etika. Lanjut, tujuan dari filsafat akliyah ini bertujuan untuk mengungkapkan struktur dasar realitas dan memberikan panduan hidup yang rasional dan juga bermoral. Selanjutnya adalah filsafat nakliyah atau wahyu. Filsafat nakliyah ini memiliki definisi, yaitu nakliyah ini mengacu pada pengetahuan yang datangnya itu dari wahyu atau ajaran agama, seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Filsafat nakliyah ini juga berfokus pada kebenaran yang diperoleh melalui wahyu, yang dianggap sebagai sumber pengetahuan yang lebih tinggi, yang tidak bisa dicapai dengan akal semata. Prinsip utama dari filsafat akliyah ini, wahyu memberikan panduan moral dan spiritual yang lebih tinggi yang tidak dapat dijangkau melalui penalaran rasional. Hal ini juga mencakup pengetahuan tentang Tuhan, kehidupan setelah mati, dan tujuan hidup manusia. Selanjutnya, tujuan itu sendiri dari filsafat nakliyah ini adalah untuk mengarahkan manusia pada kebenaran ilahi dan mencapai kedekatan dengan Tuhan melalui pemahaman agama yang benar. Jika ditanya bahwa integritas akliyah dan nakliyah ini, Al-Farabi ini percaya bahwa filsafat akliyah dan nakliyah ini justru tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Akal dan wahyu menurutnya mengarah pada kebenaran yang sama, meskipun keduanya mencapainya melalui jalur yang berbeda. Oke, wahyu mengungkapkan kebenaran yang tidak dapat dijangkau oleh akal, sementara akal membantu menjelaskan dan memperjelas pemahaman yang diberikan oleh wahyu. Baik, itu dari keselarasan. Bagaimana dengan harmonisasi? Bahwa Al-Farabi ini berpendapat keduanya ini harus bekerja bersama dalam mencari kebaikan dan pengetahuan yang sempurna. Filsafat ini adalah sarana untuk memahami dan mengklarifikasi wahyu, dan wahyu memberikan panduan moral yang diperlukan untuk penggunaan akal secara benar. Selanjutnya adalah filsafat sebagai ilmu atau metode. Filsafat sebagai ilmu. Menurut Al-Farabi, filsafat adalah suatu disiplin ilmu yang berfokus pada pencarian kebenaran, yaitu melalui akal dan pemikiran rasional. Filsafat juga membahas berbagai aspek realitas, termasuk prinsip-prinsip dasar alam semesta, hakikat manusia, serta tujuan hidup. Dalam pandangan Al-Farabi, filsafat adalah ilmu yang paling tinggi karena ia berusaha untuk memahami hal-hal yang bersifat universal dan mendasar. Berikut adalah beberapa hal penting mengenai filsafat sebagai ilmu menurut Al-Farabi. Yang pertama adalah filsafat sebagai ilmu pengetahuan universal. Al-Farabi memandang filsafat sebagai ilmu yang mencakup berbagai disiplin, seperti logika, fisika, etika, dan metafisika. Semua cabang ilmu ini harus dipahami melalui prinsip-prinsip rasional yang dapat diterima oleh akal manusia.
Filsafat adalah cara untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang dunia dan realitas melalui akal sehat. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan tentang kebaikan dan kebahagiaan. Bagi Al-Farabi, filsafat berfokus pada pencarian kebaikan tertinggi dan kebahagiaan manusia. Menurutnya, pengetahuan yang rasional dan terstruktur dapat membantu manusia mencapai tujuan kebaikan tertinggi dan kebahagiaan manusia. Dalam hal ini, filsafat memberikan panduan moral dan etika yang membantu individu untuk bertindak sesuai dengan prinsip kebaikan yang universal. Yang ketiga adalah peran filsafat dalam mengatur kehidupan manusia. Filsafat tidak hanya terbatas pada spekulasi teoretis, tetapi filsafat juga berfungsi untuk mengarahkan manusia dalam kehidupan yang praktis. Al-Farabi menganggap filsafat sebagai ilmu dasar untuk memahami prinsip-prinsip keadilan, politik, dan kehidupan sosial yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang baik dan harmonis. Selanjutnya adalah filsafat sebagai metode. Berikut beberapa aspek penting mengenai filsafat sebagai metode menurut Al-Farabi. Yang pertama adalah penggunaan akal dan logika. Dalam filsafat, metode berpikir yang digunakan adalah metode rasional. Al-Farabi menekankan pentingnya logika dalam filsafat untuk mengorganisir dan menganalisis suatu pengetahuan. Sebagai contoh, ia banyak mengacu pada logika Aristoteles, yang merupakan metode untuk membangun argumen yang sahih dan menghindari kesalahan dalam berpikir. Dengan menggunakan logika, seorang filsuf dapat menilai berbagai ide dan menguji apakah ide-ide tersebut konsisten dan dapat diterima secara rasional. Selanjutnya adalah metode analitis. Filsafat juga berfungsi untuk membedah dan menganalisis berbagai konsep dan gagasan yang muncul dalam kehidupan manusia. Al-Farabi menganggap bahwa filsafat menggunakan metode analitis untuk memeriksa makna-makna yang tersembunyi dalam bahasa, pemikiran, dan tindakan manusia. Dengan demikian, filsafat membantu menyusun pengetahuan secara lebih terstruktur dan jelas. Selanjutnya adalah proses deduktif dan induktif. Metode deduktif mengharuskan seseorang untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari premis-premis yang lebih spesifik. Sementara metode induktif melibatkan pengalaman dan pengumpulan data empiris untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih umum. Selanjutnya, pencarian kebenaran yang universal. Filsafat sebagai metode berfokus pada pencarian kebenaran yang bersifat universal dan abadi. Al-Farabi percaya bahwa melalui penggunaan akal yang tepat dan metode yang sistematis, seorang filsuf dapat mengakses pengetahuan yang lebih tinggi dan lebih mendalam mengenai hukum alam, struktur realitas, serta nilai-nilai moral. Yang terakhir adalah pencarian kebenaran yang universal. Filsafat sebagai metode berfokus pada pencarian kebenaran yang bersifat universal dan abadi. Al-Farabi percaya bahwa melalui penggunaan akal yang tepat dan metode yang sistematis, seorang filsuf dapat mengakses pengetahuan yang lebih tinggi dan lebih mendalam mengenai hukum alam, struktur realitas, serta nilai-nilai moral. Integrasi ilmu dan metode dalam filsafat. Al-Farabi berpendapat bahwa filsafat sebagai ilmu dan metode tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi dalam pencarian kebenaran yang lebih tinggi. Filsafat sebagai ilmu memberikan pengetahuan yang mendalam tentang dunia dan prinsip-prinsip yang mengaturnya. Sementara filsafat sebagai metode menyediakan alat untuk menganalisis dan memverifikasi pengetahuan tersebut. Dalam pandangan Al-Farabi, filsafat harus selalu berpegang pada metode berpikir yang rasional dan logis, namun tetap terbuka untuk menerima pengetahuan yang datang dari wahyu atau ajaran agama yang dianggap sebagai kebenaran yang lebih tinggi yang tidak dapat dijangkau oleh akal semata. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sumbangan filsafat pada ilmu lain. Yang ini merupakan pandangan dari Al-Farabi, yaitu seorang filsuf besar dunia Islam pada abad ke-10, terkenal karena mengintegrasikan pemikiran Yunani klasik, terutama Plato dan Aristo. Berikut adalah beberapa sumbangan filsafat pada ilmu lain menurut Al-Farabi. 1. Filsafat sebagai dasar ilmu pengetahuan rasional. Al-Farabi menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu tertinggi yang menyediakan landasan rasional bagi segala bentuk pengetahuan. Ia menganggap ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan alam seperti fisika, matematika, dan biologi, serta ilmu sosial seperti politik dan etika harus dibangun atas dasar pemikiran rasional yang sistematis. Ilmu pengetahuan alam, filsafat terutama dalam tradisi Aristoteles memberikan dasar bagi logika dan
metodologi ilmiah. Al-Farabi menekankan bahwa ilmu pengetahuan alam harus disusun melalui pemahaman prinsip-prinsip universal dan kausalitas yang jelas. Dalam hal ini, filsafat, logika, dan metafisika Aristoteles yang dibahas oleh Al-Farabi memberikan kerangka teoritis untuk mempelajari fenomena alam. Nomor 2, sumbangan filsafat dalam pengembangan logika. Al-Farabi memberikan kontribusi besar dalam bidang logika, terutama dengan memperkenalkan pemikiran Aristoteles dalam dunia Islam. Dalam karyanya ia menjelaskan tentang silogisme dan prinsip-prinsip logika formal yang menjadi landasan bagi semua ilmu pengetahuan. Logika bukan hanya sebagai alat untuk berpikir rasional, tetapi sebagai alat untuk memverifikasi dan mengembangkan teori-teori dalam berbagai disiplin. Logika sebagai metode pengujian. Al-Farabi menekankan bahwa logika adalah alat utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Melalui penerapan logika, kita dapat menyusun argumen yang konsisten, menguji kebenaran klaim ilmiah, dan menghindari kontradiksi. Dalam konteks ini, filsafat memberikan alat yang sangat penting untuk memperkuat validitas pengetahuan ilmiah. Nomor 3 yaitu filsafat sebagai penuntun etika dalam ilmu sosial. Salah satu kontribusi besar Al-Farabi terhadap ilmu sosial adalah penerapan etika dalam politik dan kehidupan sosial. Al-Farabi mengembangkan teori politik yang berlandaskan pada etika Aristoteles, yang menyarankan bahwa negara yang baik harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kebaikan moral. Teori negara ideal. Al-Farabi mengadoptasi pandangan Plato mengenai negara ideal dan menyarankan bahwa filsafat etika menjadi dasar dalam menciptakan sistem politik yang adil dan harmonis. Filsafat menyediakan kerangka berpikir untuk mulai bagaimana kebijakan publik seharusnya dijalankan demi kepentingan umum dan kebaikan bersama. Nomor 4, sumbangan filsafat dalam metafisika dan ilmu alam. Filsafat Al-Farabi memberikan landasan penting dalam mengembangkan metafisika dan ilmu alam. Al-Farabi memperkenalkan gagasan bahwa untuk memahami alam semesta kita harus memahami kausalitas dan struktur dasar realitas, yang merupakan bagian dari metafisika Aristoteles. Metafisika dan ilmu alam. Al-Farabi mengadaptasi pandangan Aristoteles mengenai hubungan antara materi dan bentuk, serta prinsip sebab akibat dalam menjelaskan fenomena alam. Konsep-konsep ini sangat penting dalam sains modern yang terus menggunakan prinsip-prinsip kausalitas untuk memahami dan menjelaskan ilmu pengetahuan alam. Nomor 5, filsafat sebagai jembatan antara akal dan wahyu. Al-Farabi memiliki pandangan yang unik mengenai hubungan antara akal dan wahyu. Ia percaya bahwa akal dan wahyu tidaklah bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam pencarian kebenaran. Filsafat berfungsi sebagai alat untuk menjembatani keduanya, sehingga pengetahuan yang rasional dan agama dapat berjalan bersama. Keselarasan akal dan wahyu. Al-Farabi menekankan bahwa filsafat dapat membantu menjelaskan dan mengklarifikasi ajaran agama, sedangkan wahyu memberikan panduan moral yang lebih tinggi yang tidak dapat dicapai hanya dengan akal. Kontribusi filsafat terhadap ilmu agama adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip agama yang diberikan oleh wahyu dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Kesimpulan dalam The Philosophy of Plato and Aristotle, Al-Farabi menunjukkan bahwa bagaimana filsafat berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan berbagai ilmu, baik ilmu alam, ilmu sosial, etika, dan ilmu agama. Filsafat memberikan kerangka metodologis yang rasional untuk membangun pengetahuan ilmiah, memperkenalkan logika sebagai alat untuk memverifikasi teori, serta menyarankan penerapan prinsip-prinsip etika dalam kehidupan sosial dan politik. Selain itu, filsafat juga memberikan wawasan tentang hubungan antara akal dan wahyu, yang memungkinkan keduanya saling melengkapi dalam pencarian kebenaran yang lebih tinggi. Dengan demikian, filsafat memiliki sumbangan besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin.